Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untuk jawaban UTS mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan judul ataupun tema yang saya presentasikan yaitu produk desain. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama Sandar Wijaya, NIM 21104175574, kelas F konversi. Yang pertama, mendesain produk baru. Produk merupakan sumber kehidupan organisasi. Jelas sekali, karena jika dalam suatu organisasi atau perusahaan tidak adanya produk atau layanan, otomatis tidak akan bisa berjalan perusahaan tersebut dan tidak akan bisa bertahan. Desain produk yaitu artinya kita mendefinisikan apa kebutuhan pelanggan, apa keinginan pelanggan, dan apa kemauan pelanggan. Dan di samping kita menerjemahkan atau mendefinisikan pelanggan, kita juga bisa menerjemahkan dari pesaing-pesaing kita di pasar dengan pesaing untuk produk yang sejenis. Misalnya kita bisa menerjemahkan bagaimana sih strategi dari pesaing kita dan apa sih produk-produk yang ada di pesaing kita. Jadi kita bisa menerjemahkan pelanggan, konsumen maupun pesaing di pasar. Produk baru dapat meremajakan perusahaan dan menjadi keunggulan kompetitif. Ya, jelas sekali, jika suatu perusahaan bisa menciptakan produk baru, akan bisa meremajakan atau melangsungkan dari kehidupan perusahaan tersebut dan bisa menjadi sebuah keunggulan yang kompetitif dan bisa bersaing di pasaran. Proses desain produk baru sangat bermanfaat bagi perusahaan. Jelas sekali, sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk desain produk baru karena dapat memberi manfaat yang besar, kemajuan, dan bisa menjadi sebuah keuntungan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, the design process. Desain memiliki dampak luar biasa pada kualitas produk atau layanan. Itu dikarenakan jika tidak didesain dengan baik, maka kualitas produk atau layanan bisa saja turun di mata para konsumen ataupun pelanggan kita. Jika proses desain terlalu panjang, pesaing dapat merebut pasar dengan menjadi yang pertama memperkenalkan produk, layanan, ataupun fitur baru. Jadi di sini kita harus memperhatikan dari segi waktu, jangan sampai proses desain ini terlalu panjang. Karena kalau kita terlalu lama, otomatis akan didahului oleh para pesaing kita. Jadi kita akan terbelakang. Dan produk atau layanan kita akan terlambat dikenal oleh pasar sasaran kita, yaitu konsumen kita atau pelanggan kita. Jadi kita harus memperhatikan waktu, jangan sampai desain proses ini terlalu panjang. Karena akan bisa dimanfaatkan oleh para pesaing-pesaing kita. Desain mungkin merupakan seni, tetapi proses desain harus dikelola secara efektif. Jadi di sini seperti yang tadi saya katakan bahwa dari segi waktu harus dikelola secara efektif. Jadi jangan sampai prosesnya terlalu panjang. Nanti kita akan kalah bersaing. Selanjutnya ada proses desain efektif, yaitu kita mencocokkan karakteristik produk dengan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi ini bagaimana dalam proses desain ini kita harus bisa mencocokkan karakteristik produk dengan kebutuhan pelanggan. Jadi karakteristik produk kita harus sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, misalnya kita punya pelanggan atau konsumen sasaran kita itu adalah para usia remaja. Jadi kita bisa mencocokkan bagaimana karakteristik kita itu cocok dengan kebutuhan para remaja. Jadi pas bagi para remaja, otomatis kita akan bisa merebut hati para konsumen sasaran kita, yaitu para remaja. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan dipenuhi dengan cara yang paling sederhana dan paling murah. Ya, karena untuk saat ini, untuk konsumen atau pelanggan, pasti yang utama itu yang paling mudah dan simple. Jadi, bagaimana kita memastikan persyaratan pelanggan itu mudah dipenuhi dengan cara yang sederhana, simple, dan paling murah. Karena paling murah ini juga menjadi pertimbangan utama yang murah, tetapi kita juga tidak melupakan kualitas. Jangan sampai walaupun murah tetapi tidak bagus. Jadi harus memperhatikan ini.
Selanjutnya, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk merancang produk atau layanan baru. Yaitu dari segi waktu tadi, jadi itu bisa mengurangi, jangan sampai waktunya terlalu panjang merancang produk atau layanan baru. Nanti kalau terpanjang, kita bisa didahului oleh para pesaing. Meminimalkan revisi yang diperlukan untuk membuat desain. Jadi di sini kita perlu mempertimbangkan bagaimana supaya meminimal atau sedikit mungkin revisi yang diperlukan untuk membuat desain. Selanjutnya ada the idea generation. Proses desain dimulai dengan memahami dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi intinya kita harus tahu apa sih kebutuhan pelanggan. Nah, jadi ide kita bisa berawal dari itu, dari mengetahui, memahami kebutuhan dari pelanggan. Ide untuk produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada dapat dihasilkan dari banyak sumber. Jadi untuk ide, kita jangan terpaku pada satu sumber, kita bisa aja browsing di internet, mencari literasi atau sumber-sumber yang bisa menjadi sumber ide kita, atau kita bisa turun langsung ke pasar. Siapa tahu kalau kita datang ke pasar, kita akan punya ide yang muncul di benak kita. Ataupun dari pesaing juga bisa menjadi sumber ide kita. Pesaing juga merupakan sumber ide untuk produk atau layanan baru. Ya, jelas sekali saya katakan tadi bahwa bukan hanya dari internet atau dari yang lainnya, tapi pesaing pun bisa menjadi sumber ide kita. Misalnya, kita punya pesaing dengan produk atau barang yang sama, tetapi pesaing kita punya konsumen atau pelanggan banyak, dan kita kalah. Jadi kita harus tahu apa sih yang membuat pelanggan atau konsumen kita banyak, kita harus tahu. Jadi itu juga bisa menjadi sumber ide kita. Mungkin punya pesaing kita produknya inovatif, punya kita kurang. Jadi kita ikut apa sih yang inovatif ataupun menarik produk punya pesaing kita. Jadi kita bisa untuk sumber ide kita, untuk tinggal kita kembangkan saja. Apa yang belum ada punya kita bisa mengikuti apa yang sudah ada di pesaing dan kita mengembangkannya. Peta persepsi, benchmarking, dan reverse engineering dapat membantu perusahaan belajar dari pesaing mereka. Selanjutnya ada studi kelayakan. Ini sangat penting juga untuk desain karena kita bisa melakukan studi kelayakan. Itu terdiri dari yang pertama analisis pasar, analisis ekonomi, dan analisis teknis atau strategi. Pertama kita bisa melakukan analisis pasar, yaitu bisa aja kita langsung turun ke pasar, kita melihat bagaimana sih karakteristik dari para konsumen, para pelanggan, dan apa sih yang dibutuhkan, keinginan para pelanggan. Jadi kita bisa melakukan analisis pasar, turun langsung ke pasar, itu survei pasar. Yang kedua ada analisis ekonomi. Kita harus mengetahui bagaimana sih keadaan ekonomi di masa sekarang, pendapatannya bagaimana, penghasilan per bagaimana. Kita harus mempertimbangkan. Jadi untuk menentukan dalam bisnis produk, jangan sampai produk kita tidak bisa dijangkau oleh keadaan ekonomi masa saat ini. Yang ketiga ada analisis teknis atau strategi, yaitu kita menganalisis teknis atau strategi apa yang tepat untuk merebut hati para konsumen atau calon konsumen atau calon pelanggan. Jadi kita harus tahu strategi apa yang tepat, jangan sampai tidak cocok. Misalnya tadi sasaran kita para remaja. Jadi kita harus tahu apa sih yang kebiasaan para remaja, apa sih yang disukai para remaja. Jika kita sudah mengetahui, kita akan bisa menetapkan teknis atau strategi apa yang tepat untuk merebut hati calon konsumen. Misalnya tadi untuk para remaja. Selanjutnya ada teknis kuantitatif seperti analisis biaya atau manfaat, teori keputusan, nilai sekarang bersih, atau tingkat pengembalian internal. Itu biasanya digunakan untuk mengevaluasi potensi keuntungan proyek. Rapid prototyping, yaitu teknik untuk membuat bentuk produk secara bertahap atau pendamaian material. Prototyping cepat menciptakan model desain awal yang cepat diuji dan dibuang, atau sebagai kegagalan cepat, atau disempurnakan lebih lanjut. Keputusan desain ini dilakukan secara bersamaan pada tahap prototip cepat. Keputusan desain mempengaruhi strategi penjualan, efisiensi manufaktur,
kualitas perakitan, kecepatan perbaikan, dan biaya produk. Selanjutnya, functional design atau desain fungsional. Itu berkaitan dengan bagaimana kinerja dari produk yang kita hasilkan. Jadi berhubungan dengan kinerja produk. Selanjutnya ada 3 karakteristik kinerja yang dipertimbangkan selama fase desain ini adalah yang pertama, keandalan. Itu bagaimana sih keandalan produk kita, berapa lama sih tahan atau keandalan produk kita ini yang kita buat. Yang kedua ada pemeliharaan. Bagaimana sih pemeliharaan produk yang kita buat ini? Apakah perlu biaya yang mahal atau tidak? Mudah atau tidak? Nah, jadi itu yang perlu kita pertimbangkan juga. Selanjutnya ada kegunaan. Bagaimana sih kegunaan dari produk kita ini? Seberapa besar sih kegunaannya? Jadi perlu juga kita pertimbangkan. Selanjutnya ada form design atau desain bentuk. Mengacu pada pena fisik suatu produk, bentuk, warna, ukuran, dan gayanya. Estetika seperti citra, daya tarik, pasar, dan identifikasi pribadi juga merupakan bagian dari desain produk. Jadi, tampil fisik suatu produk ini sangat penting, karena itu yang duluan atau yang pertama dilihat oleh calon pembeli atau calon pelanggan. Yang pertama perlu kita betulkan bentuk. Bagaimana bentuk ini semenarik mungkin, karena dari bentuk akan membuat citra yang menarik di hati para calon konsumen kita. Yang kedua, warna. Warna juga dipertimbangkan bagaimana warna yang menarik, yang mudah memikat hati para calon pembeli. Ukuran juga kita pertimbangkan, apakah mudah dibawa ataupun sebaliknya. Dan gayanya, gaya dari produk kita bagaimana, apakah sesuai dengan saat ini ataupun tidak. Jadi jangan sampai gayanya gaya yang usang, jadi otomatis tidak akan bisa merebut hati para pelanggan. Dalam banyak kasus, desain bentuk harus disesuaikan agar produk terlihat atau terasa pas. Jadi desain bentuk ini harus disesuaikan agar produk kita ini terlihat atau terasa pas. Misalnya tadi sasaran kita para remaja, jadi bagaimana produk kita ini terlihat pas di para remaja. Jadi kalau sudah terlihat pas, otomatis kita akan bisa mengambil atau merebut hati para calon konsumen atau pelanggan kita. Selanjutnya ada production design atau desain produksi. Berkaitan dengan bagaimana produk akan dibuat. Yang pertama. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan tentang kemampuan manufaktur, dapat mengakibatkan desain yang tidak mungkin dibuat atau membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang saat ini tidak sedia. Jadi, kita perlu memahami tentang kemampuan manufaktur. Ketika perubahan desain yang terlambat memakan biaya dan mengganggu aktivitas lainnya. Jadi perubahan desain ini perlu dipertimbangkan, jangan sampai terlalu lama, karena akan pasti memakan biaya dan mengganggu aktivitas lainnya. Kemudian asalnya desain akhir dan rencana proses. Pada tahap desain awal, prototip dibangun dan diuji. Setelah beberapa literasi, uji coba proses baru dilakukan. Penyesuaian dilakukan sesuai kebutuhan sebelum desain akhir disepakati. Desain akhir terdiri dari gambar detail dan spesifikasi untuk produk baru. Rencana proses yang menyertainya adalah instruksi yang dapat diterapkan untuk pembuatan, termasuk peralatan dan perkakas yang diperlukan, rekomendasi sumber komponen, deskripsi pekerjaan dan prosedur untuk bekerja, dan program komputer untuk mesin otomatis. Selanjutnya ada teknologi in design. Perubahan dalam desain produk lebih sering terjadi dan siklus hidup produk lebih pendek. Ini bisa kita jumpai untuk produk misalnya handphone. Jadi desain ini lebih sering terjadi karena seperti handphone kita ketahui sangat cepat pergantian desainnya atau bentuknya. Jadi siklusnya lebih pendek. Kemampuan untuk membawa produk baru ke pasar dengan cepat telah merevolusi lingkungan persaingan dan mengubah sifat manufaktur. Bagian dari dorongan untuk membanjirnya produk baru adalah kemajuan teknologi yang dimulai dengan desain berbahan komputer,
dan mencakup teknologi terkait seperti tadi keberbantuan komputer, manufaktur berbantuan komputer, dan desain produk kolaboratif. Jadi di sini tidak akan terlepas dari teknologi. Karena proses desain lebih mengandalkan teknologi karena lebih cepat, karena diiringi dengan kemajuan teknologi digital yang saat ini sangat pesat. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi produk desain untuk jawaban mata kuliah manajemen operasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.